Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sultani MPD dan teman-teman yang saya banggakan, di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pendahuluan, pembahasan, dan penutup dalam karya ilmiah. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Asriani, yang kedua Selanur Oleh Putri, yang ketiga Latifah Fahrunisa, yang keempat ada Anissa Opiana, dan yang terakhir ada Rizky Maulidu Syifa. Untuk materi yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dibawakan oleh Asriani. Pendahuluan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendahuluan adalah segala sesuatu yang mula-mula dilakukan permulaan, pembukaan, atau kata pengantar dari sebuah pidato, buku, karangan, dan sebagainya. Sedangkan pendahuluan dalam karya ilmiah adalah tulisan yang mengarahkan pembaca dari bidang studi umum ke bidang penelitian tertentu. Pendahuluan dalam suatu karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan diadakannya penelitian, 4. Manfaat dilakukannya penelitian. Salah satu bagian dari pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakang menjelaskan tentang apa yang kita tahu tentang topik yang akan kita ambil dari apa yang kita teliti. Cara menuliskan latar belakang yaitu 1. Menuliskan latar belakang haruslah sistematis. Jangan menulisnya secara acak. 2. Jangan menulis secara ambigu. 3. Pusatkan tema yang kamu bahas. Ya, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah adalah salah satu elemen terpenting yang menentukan kualitas karya ilmiah, baik itu artikel, skripsi, tesis disertasi, atau laporan penelitian lainnya. Rumusan masalah sering disebut sebagai pertanyaan penelitian. Rumusan masalah merupakan penelitian yang dijelaskan dan dijadikan pertanyaan dengan maksud menjawab proses penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah yang berkualitas yaitu spesifik, bersifat baru dan asli, relevan, dan menarik perhatian. Selanjutnya ada cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Yang kedua, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antar variabel. Yang keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Yang kelima, selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Selanjutnya, ada contoh rumusan masalah. Yang pertama, adakah hubungan antara motivasi belajar siswa dengan presentasi belajar di sekolah? Contoh yang kedua, apa saja faktor penarik dan faktor pendorong masyarakat desa melakukan urbanisasi perkotaan? Yang ketiga, bagaimana peran guru BK dalam perkembangan minat dan bakat siswa di SMAN 1 Semarang? Ya, untuk materi yang selanjutnya itu tujuan penelitian yang akan dibawakan oleh Latifah Fahrunisa. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Mbak Anissa Opiana. Pembahasan. Pengertian menurut Dara Maurad berpendapat bahwa bagian hasil hanyalah presentasi data. Seharusnya tidak ada diskusi di bagian hasil. Hasil perlu disajikan secara cukup rinci agar seseorang yang tidak terbiasa dengan makalah ilmiah dapat memahaminya. Bagian pembahasan atau diskusi harus 1. Tidak mengulangi informasi dari bagian hasil dan pendahuluan. 2. Hubungkan hasil dengan tujuan penelitian. 3. Tunjukkan bagaimana hasilnya setuju atau tidak setuju dengan literatur yang diterbitkan sebelumnya. 4. Tunjukkan pentingnya hasil
5. Sarankan penelitian lanjutan yang direncanakan. Bagian hasilnya harus 1. Sederhana dan jelas. 2. Data terperinci harus dilaporkan dalam tabel atau gambar dan bukan sebagai daftar dalam teks. 3. Hanya diberikan data yang relevan dengan makalah. 4. Lihat setiap tabel atau gambar dalam teks. 5. Setiap gambar atau tabel harus diidentifikasi oleh nomor unik. Misalnya saja tabel 1, tabel 2, gambar 1, angka 2. Angka-angka harus berurutan dalam urutan yang sama dengan tabel atau gambar yang disajikan dalam teks. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizky. Penutup, pengertian kesimpulan. Pengertian kesimpulan adalah rangkuman dari sebuah bacaan, dan kesimpulan dapat berarti isi pokok pikiran dari sebuah paragraf atau bacaan, dan kesimpulan adalah akhir dari sebuah pembahasan. Cara membuat kesimpulan. 1. Harus mengetahui rumusan masalah. 2. Jangan hanya mengulang dari bab yang sudah ada hasilnya. 3. Menulis hasil penelitian. Pengertian saran. Saran merupakan bagian penutup dalam suatu karya ilmiah. Biasanya ditemukan di bagian akhir setelah kesimpulan. Cara membuat saran. 1. Tulis saran untuk membuat penelitian selanjutnya yang mempunyai kesamaan objek atau subjek penelitian. 2. Tahapan penelitian selanjutnya. 3. Rekomendasi dari objek penelitian. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.